Halo Konanda, selamat datang kembali di Movie Break Universe. Dan ini dia review, referensi, dan penjelasan ending episode terakhir dari Falcon and the Winter Soldier. Judul final episode ini adalah One World, One People. Slogan digunakan Flag Smasher di seri ini. One world, one people. One world, one people. One world, one people. A few moments later. Hold tight, move fast. One world. Adegan pertama dibuka di mana rapat Dewan GRC yang diserang oleh Flag Smasher yang dibantu oleh Batroc the Leaper. Sam dan Bucky dibantu oleh Sharon yang bisa kembali ke Amerika dengan menggunakan masker peniru wajah sama seperti yang digunakan oleh Black Widow di film Captain America The Winter Soldier. Ada referensi keren terkait dengan vibranium, di mana saat Bucky dan Sharon memasuki gedung GRC, metal detektor mendeteksi senjata Sharon, tapi tidak dengan lengan Bucky. Di mana dalam Black Panther senjata dari Okoye, Nakia, dan baju T'Challa tidak terdeteksi karena menggunakan vibranium. Sebelumnya, mari kita apresiasi kostum Sam di episode ini yang keren banget. Karena tidak hanya sangat mirip dengan komik di mana saat ia menjadi pengganti Steve ketika pensiun, baju Sam memiliki desain kombinasi dari seragam yang pernah digunakan oleh Steve Rogers dari Captain America First Avengers, The Avengers, dan Captain America The Winter Soldier. Yang membedakan dalam komik adalah kali ini baju Sam sepertinya menggunakan teknologi vibranium yang sepertinya dibuatkan khusus oleh Shuri, sama seperti ia membuatkan baju untuk T'Challa. Pertarungan pertama Sam sebagai Captain America melawan Batroc merupakan referensi langsung dari pertarungan Steve dengan Batroc di Captain America The Winter Soldier. Kemudian ada orang ini bertanya kepada Sam. Sorry, wait. Who are you? Captain America. Mereferensikan saat Steve melakukan misi pertamanya sebagai Captain America. Who are you supposed to be? Captain America. Dan kemudian dilanjutkan dengan mengatakan Captain America was on the moon. merupakan referensi dari episode 1. Some people they think that he's in the secret base on the moon. Apa berkaitan dengan post-credit Spider-Man Far From Home maupun Skrull? Layak ditunggu. Bucky berusaha menghentikan Karli melalui handphone yang diberikan oleh anggota Flag Smasher dengan mereferensikan usaha Bucky berusaha menyelamatkan dunia dan sahabat Steve, namun selalu gagal. You don't think I ever fought for something bigger than myself? That's all I ever tried to do, and I failed twice. Di episode ini mungkin pertama kalinya kita melihat Bucky benar-benar menyelamatkan orang setelah bertahun-tahun menjadi Winter Soldier. Walker pun kembali muncul di episode ini dengan membawa perisai buatannya sendiri untuk melawan Karli. You don't think Lamar's life mattered? Di mana terdapat Medal of Honor milik Walker di bagian belakang perisainya. Mungkin sebagai pengingat bagaimana ia mendapatkan medali tersebut dan alasan bagi dirinya untuk selalu membantu negaranya. Meskipun pemerintah sudah tidak menghargai apa yang ia telah korbankan bagi negaranya dan usahanya menjadi Captain America sesuai harapan pemerintah. Dalam komik, awalnya Walker dipercaya untuk menjadi Captain America sama seperti di seri ini. Namun tidak lama setelah itu, orang tuanya terbunuh, membuatnya menjadi pembunuh brutal yang membuatnya kehilangan gelarnya sebagai Captain America. Di mana kematian Lemar dan faktor serum super soldier dalam dirinya membuat Walker menjadi kejam. The serum amplifies everything that is inside. So good becomes great. Bad becomes worse. Namun Walker tidak sepenuhnya jahat. Dia lebih seperti anti-hero di mana di episode ini juga ditunjukkan saat ia harus memilih untuk mengutamakan dendamnya atau menyelamatkan orang. Dan ia pun memilih untuk menyelamatkan orang. Kemudian kita ditunjukkan bahwa Sharon Carter ternyata merupakan power broker. That's just lazy writing. Di mana Sharon sengaja mengajak Karli untuk dijadikan percobaan serum super soldier buatan Dr. Nagel. Namun pada akhirnya Karli mengkhianati Sharon dengan mengambil seluruh serum super soldier dan membuat grup Flag Smasher. Zemo mengetahui power broker melalui reputasinya jauh sebelum Civil War. Namun pada saat itu Sharon masih bekerja dengan pemerintah. Tapi mungkin power broker merupakan nama samaran di mana Sharon pergi ke Madripoor dan membunuh power broker terdahulu setelah kejadian di Captain America Civil War. Batroc pun dibunuh oleh Sharon setelah mengancam akan membocorkan identitasnya sebagai power broker kepada dunia. Bucky dan Walker berhasil menangkap anak buah Karli menggunakan aplikasi dalam handphone yang diberikan oleh Karli kepada Bucky di awal episode ini. Not a great plan. Sam pun akhirnya menyelesaikan tujuan dari Karli dan membuktikan bahwa ia pantas menjadi Captain America dengan melakukan mediasi dengan Dewan GRC untuk membatalkan rencana mereka untuk mendeportasi kembali orang-orang ke negara mereka pasca blip dan memperlakukan mereka secara adil untuk mencegah munculnya The Flag Smasher yang lain. We finally have a common struggle now. Think about that. For once, all the people who've been begging, and I mean literally begging for you, to feel how hard any given day is, now you know. Sebenarnya inilah bakat dari Sam, di mana kita sudah melihatnya sejak Captain America The Winter Soldier. Kekuatan Sam bukan sekedar dalam bertarung maupun kepemimpinannya, melainkan empatinya terhadap orang-orang. Itulah alasan mungkin Steve mempercayai Sam. Sam tahu bahwa tidak semua orang akan mendukungnya menjadi Captain America.
I know there are millions of people out there who are gonna hate me for it. Dimana sama halnya dalam komik saat pertama kali ia menggantikan Captain America. Dalam pidatonya Sam juga membahas terkait Thanos dan kejadian saat Infinity War. And face a force so powerful it could erase half the planet. Isaiah menonton pidato Sam di TV melalui channel WHIH, di mana pertama kali muncul perdana untuk komersial film Ant-Man. Joaquin pun terlihat sedang menonton Sam di pangkalan militer, yang sepertinya sedang memperbaiki sayap Exo 7 milik Sam yang rusak di episode 5. Wait, yo, you forgot the wings. Keep 'em. Tentu ini merupakan referensi bahwa Joaquin akan menggantikan Sam sebagai Falcon, sama seperti dalam komik, di mana ia menjadi Falcon di saat Sam menjadi Captain America. Anak buah Karli yang tersisa pun akhirnya dibunuh oleh pelayan Zemo menggunakan bom saat mereka mau dievakuasi oleh salah satu member Flag Smasher di kepolisian, di mana Zemo pun akhirnya menyelesaikan misinya untuk melenyapkan Super Soldier, meskipun saat ini ia berada di RAF, penjara di tengah laut yang pertama kali kita lihat di Captain America Civil War. Selanjutnya, kita ditunjukkan Val berada di ruangan Senat dan memberikan kostum baru dan julukan baru untuk John Walker, yaitu US Agent. We're gonna need a US agent. US Agent sendiri merupakan referensi langsung dalam komik, di mana merupakan nama panggilan John Walker ketika menjadi anti-hero. Dan Walker kemudian mengatakan, merupakan referensi langsung dari komik Captain America 354. Sepertinya, Val bekerja dalam proyek rahasia milik pemerintah, karena tidak mungkin orang biasa bisa berada dalam ruangan Senat begitu mudahnya. Jika dilihat, ia merupakan Val Cooper, agen yang dalam komik merupakan rekan dari US Agent aka John Walker, dan merupakan bagian dari Komisi Superhuman Affairs. Kemungkinan, Val bekerja sama oleh Thunderbolt Ross untuk membentuk Avengers versinya, yaitu Thunderbolts, di mana Zemo sebagai salah satu anggotanya. Keahlian Zemo dalam menyusun strategi dan kepandaiannya mungkin menjadi faktor ia dibawa ke RAF, karena Ross bertanggung jawab untuk memegang kendali di tempat itu dan ingin merekrutnya. Jaket milik Sam di scene ini berwarna biru, mereferensikan bajunya dalam komik saat menjadi partner Captain America. Dalam buku catatan yang diberikan oleh Steve, terlihat Bucky sudah mencoret seluruh nama di list, baik anggota Hydra yang ingin ia balaskan dendamnya, maupun orang-orang yang ia pernah sakiti selama menjadi Winter Soldier, di mana salah satunya adalah sahabatnya Yuri Nakajima, di mana Bucky akhirnya mengakui bahwa ia membunuh anak Nakajima saat menjadi Winter Soldier di bawah pengaruh Hydra. Sam kemudian membawa Isaiah dan cucu Isaiah, Elijah, ke museum Captain America. Dalam komik, Elijah menjadi pemimpin Young Avengers bernama The Patriot, yang sepertinya storyline dari MCU bakal ke arah sana. Di museum terlihat banyak referensi dari film Captain America terdahulu, seperti koran saat Steve menyelamatkan teman-temannya dari markas Hydra, komik pertama dari Captain America di tahun 1941, poster Steve saat menjadi simbol propaganda, Steve saat memegang pintu mobil untuk menyelamatkan anak kecil di Captain America vs Avenger, Steve saat keluar dari tabung saat menjadi Super Soldier, dan potongan klip dokumentasi saat Steve bertugas dalam Perang Dunia Kedua. Sam pun akhirnya menunjukkan kepada Isaiah patung penghormatan untuk Isaiah, yang dibuat langsung oleh pemerintah untuk menghormati dirinya, dan akhirnya dapat dikenal sebagai pahlawan Amerika, setelah sebelumnya pemerintah mengeksploitasi Isaiah dan menghapusnya dari sejarah selama puluhan tahun. Now they'll never forget what you did for this country. Never. Dan emang scene ini mengandung bawang. Dalam komik Isaiah sendiri, The Truth, Red, White, and Black, di mana Steve akhirnya bertemu dengan Isaiah. Steve kemudian menunjukkan bahwa Isaiah masih tetap dihormati di lingkungan warga kulit hitam, dan sejarah perjuangan Isaiah tetap akan dikenang. Ending dari seri ini pun berubah judul, yang kini menjadi Captain America and the Winter Soldier. Di post-credit scene, Sam menepati janjinya kepada Sharon agar bisa diterima kembali oleh pemerintah Amerika, dan kembali menjadi CIA. Senator menyebut nama Carter, juga mereferensikan Peggy Carter untuk kontribusinya saat Perang Dunia Kedua, dan salah satu pendiri SHIELD. Dengan kembalinya Sharon di pemerintahan, membuka peluang Sharon untuk menjual persenjataan prototipe dan rahasia milik pemerintah, di mana terlihat ia menelpon anak buahnya untuk melis kembali para pembelinya. Menurutku, alur cerita dari Sharon sebagai power broker akan berlanjut ke seri Rhodey yang berjudul Armor Wars. Dalam komik, Armor Wars menceritakan bahwa Tony Stark harus menghadapi musuh-musuhnya untuk memastikan senjata miliknya tidak jatuh ke tangan orang yang salah. Dengan meninggalnya Tony Stark di MCU, kemungkinan seluruh aset milik Tony berada di dalam kendali pemerintah, sehingga bisa saja peran Sharon di seri Armor Wars adalah sebagai villain. Dengan tidak adanya lagi serum Super Soldier, Sharon pasti mencari sesuatu yang bisa ia jual ke black market dan menguatkan statusnya sebagai power broker dengan mengeksploitasi teknologi Tony Stark yang dipegang pemerintah. Itu dia review dan referensi dari episode final Falcon and the Winter Soldier. Jika ada saran atau yang ingin kalian bahas, bisa kalian tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like dan share video ini. Jika kalian suka, kalian bisa subscribe ke channel ini. See you on the next video.